Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Midnight Run yang dirilis pada tahun 1988. Film ini menceritakan tentang mantan polisi yang berprofesi sebagai detektif swasta yang sedang memburu seorang akuntan yang telah mencuri uang milik mafia. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang pria bernama Jack sedang memburu seorang pelaku kriminal. Jack merupakan seorang mantan polisi, namun terpaksa dia harus keluar dari institusi tersebut karena beberapa hal. Dan sekarang dia berprofesi sebagai pemburu pelaku kriminal swasta, dan pelaku yang ditangkap dia serahkan pada polisi, lalu dia mendapat bayaran dari polisi. Kali ini dia sedang memburu seorang pelaku kriminal, namun tiba-tiba datang Marvin yang berprofesi sama dengan Jack. Marvin juga sedang memburu orang tersebut dan ingin merebutnya dari Jack. Kemudian Jack memukul Marvin hingga pingsan, lalu Jack membawa pelaku kriminal tersebut pada polisi dan ditukarkan dengan sejumlah uang. Setelah itu, Jack mendatangi Eddie untuk mengambil bayarannya karena berhasil menangkap orang sesuai yang Eddie perintahkan. Pada kesempatan itu juga, Eddie meminta Jack untuk menangkap seorang akuntan bernama Jonathan Mardukas. Dia adalah seorang akuntan yang telah mencuri uang dari mafia bernama Jimmy Serrano sebesar 15 juta dolar. Untuk itu, Eddie ingin menangkapnya sebelum Jumat tengah malam serta sebelum ditemukan oleh Jimmy Serrano, karena jika keduluan Jimmy Serrano, pasti Jonathan akan dibunuh dan Eddie akan kehilangan uangnya sebesar 450.000 dolar. Untuk menjalankan misi itu, Eddie menawarkan upah sebesar 50.000 dolar. Tapi Jack menolaknya karena tidak sepadan dengan resiko yang ditanggung, apalagi waktunya tinggal 5 hari. Langkah awal Jack menjalankan misi itu adalah pergi ke kantor imigrasi untuk mengetahui keberadaan Jonathan. Dari informasi pihak imigrasi, Jonathan sekarang berada di New York. Setelah itu, Jack keluar dari kantor imigrasi. Di depan kantor ternyata sudah ada FBI pimpinan Alonzo Mosley. Jack pun dicegat oleh para FBI itu. Alonzo mengatakan pada Jack jika dia sudah menangani kasus Jimmy Serrano selama 6 tahun, jadi Jack tidak usah ikut-ikutan menangani kasus tersebut. Meski sudah diperingatkan, Jack tidak mundur, dia malah bercanda dengan para FBI. Bahkan secara diam-diam, Jack mengambil kacamata dan lencana atau kartu anggota milik Alonzo Mosley. Kemudian Jack melanjutkan misinya ke New York. Di pesawat, Jack mengganti foto Alonzo yang ada di lencana dengan foto dirinya. Sesampainya di bandara New York, Jack bertemu dengan anak buah Jimmy Serrano. Mereka menawarkan Jack untuk bekerja sama dengan mereka untuk menangkap Jonathan dengan bayaran yang lebih besar, tapi Jack menolaknya. Setelah itu, Jack menelpon seseorang untuk meminta nomor telepon yang berkaitan dengan Jonathan. Setelah mendapatkan nomor telepon, Jack lalu memasang alat penyadap di telepon itu dan menelpon dengan mengaku sebagai orang FBI bernama Alonzo. Strategi itu membuat Jack mengetahui keberadaan Jonathan. Dari penyadapan itu, Jonathan diketahui tinggal di sebuah apartemen. Kemudian pada malam hari, Jack menyelinap masuk ke apartemen itu untuk melakukan penangkapan. Dan Jack pun berhasil menangkap Jonathan dan membawanya ke bandara. Tak lupa, Jack juga memberitahu Eddie jika dia telah berhasil menangkap Jonathan dan segera akan menerbangkannya ke LA. Tapi berita itu tak hanya sampai ke Eddie, namun juga sampai ke pihak FBI yang telah menyadap telepon Eddie. Tak hanya itu, anak buah Jimmy Serrano juga mengetahui berita itu dari anak buah Eddie yang berkhianat. Selanjutnya, ketika pesawat akan lepas landas, Jonathan mulai tidak tenang karena dia memiliki fobia terbang. Hal itu sampai membuat keributan dalam pesawat, hingga kapten akan memarahi mereka. Tapi Jack mengaku sebagai FBI yang sedang membawa buronan. Kapten lalu tak jadi marah dan menyarankan mereka menggunakan transportasi lain. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke LA dengan menggunakan kereta. Dan karena Jonathan banyak omong, Jack menempatkannya di toilet. Sementara itu, pihak FBI dan anak buah Jimmy Serrano bergegas ke bandara LA,
tapi mereka tidak menemukan keberadaan Jack dan Jonathan. Bahkan Alonzo Mosley semakin kesal ketika Jack menggunakan identitasnya untuk berbagai hal. Tak hanya itu, Eddie juga ikut kesal karena Jack menelpon jika dia akan segera menerbangkan Jonathan ke LA, namun tak kunjung datang. Oleh karena itu, Eddie menelpon Marvin untuk menemukan Jonathan dan Jack dengan upah sebesar $25.000. Langkah pertama yang dilakukan Marvin adalah menelpon pihak bank dengan mengaku sebagai Jack. Marvin meminta pihak bank memblokir kartu kredit milik Jack dengan alasan kartunya hilang. Di dalam kereta, Jonathan terus memanggil Jack karena di dalam toilet sangat pengap. Karena kasihan, Jack kemudian mengeluarkan Jonathan. Setelah itu, mereka berdua mengobrol. Jonathan sempat bertanya mengapa Jack menangkapnya dan dibayar berapa. Jack mengatakan jika misi ini dia dibayar $100.000. Jonathan lantas menawari Jack bayaran $300.000 dengan syarat Jack mau membebaskannya, tapi Jack adalah orang yang tidak mau disuap sehingga dia menolak tawaran itu. Selanjutnya, Jack mengajak makan Jonathan di kereta. Setelah makan, mereka kembali mengobrol. Di sini terungkap jika Jonathan mencuri uang milik Jimmy Serrano untuk diberikan pada badan amal. Selain itu, Jack juga menceritakan jika dia memiliki mantan istri dan seorang anak yang tinggal di Chicago dan sudah 9 tahun tidak dia temui. Jonathan pun menanyakan mengapa dia melakukan hal itu. Jack mengatakan jika pekerjaan yang dia jalani sulit diterima oleh mereka. Lebih lanjut, Jack juga mengatakan jika dia dulunya adalah mantan polisi di kota Chicago. Kemudian Jonathan menanyakan, "Apa kau tahu tentang Jimmy Serrano?" Jack menjawab, "Kau tak berhak tanyakan itu." Dan Jack mengajak Jonathan pergi. Di sisi lain, Marvin mencoba mencari keberadaan Jack dan Jonathan ke New York dengan menaiki kereta. Di dalam kereta, dia mencoba mencari keberadaan Jack. Kebetulan Jack dan Jonathan ada di kereta itu. Marvin selanjutnya mulai beraksi untuk menangkap Jonathan, namun untungnya segera dicegah oleh Jack hingga terjadi perkelahian. Pihak petugas kereta yang mencoba mendekat langsung diperintah untuk menghubungi polisi oleh Jack dengan menunjukkan lencana FBI milik Alonzo Mosley. Mendapat laporan tersebut, pihak FBI lalu melakukan operasi penyergapan di stasiun terdekat, namun hasilnya sama, Jack dan Jonathan berhasil lolos. Sementara itu, Jack kembali menelpon Eddie untuk mengabarkan jika dia dan Jonathan akan melakukan perjalanan ke LA dengan naik bus. Lagi-lagi, kabar itu terdengar oleh FBI, begitu pula dengan anak buah Jimmy Serrano yang kembali mendapat kabar dari karyawan Eddie. Tapi ketika Jack akan membayar tiket, dia tak bisa menggunakan kartu kreditnya karena telah diblokir. Alhasil, dia harus membayarnya dengan uang cash. Sementara itu, Marvin yang sedang diinterogasi oleh Alonzo Mosley mendengar pembicaraan Alonzo dan anak buahnya jika Jack dan Jonathan sedang naik bus. Setelah itu, mereka bergegas melakukan operasi penyergapan dan Marvin dibebaskan. Sesampainya di terminal, ternyata anak buah Jimmy Serrano telah bersiap untuk menembak mereka dari atas gedung. Ketika mereka hendak menembak, tiba-tiba Alonzo Mosley datang untuk menangkap mereka. Ketika Jack dan Jonathan sedang proses penangkapan, anak buah Jimmy Serrano menghujani mereka dengan tembakan, hingga baku tembak antara anak buah Jimmy Serrano dan FBI tak dapat dihindarkan. Hal itu dimanfaatkan oleh Jack dan Jonathan untuk kabur menggunakan mobil FBI. Karena kondisi mereka yang semakin terdesak, akhirnya Jack mau menuruti saran dari Jonathan untuk menemui mantan istrinya walaupun hanya sekedar meminjam uang. Sebenarnya, Jack merasa malu melakukan hal itu, tapi dia tak punya pilihan. Sesampainya di sana, mantan istri Jack sedang tidak memiliki uang banyak. Lalu, mereka menyempatkan untuk berbincang, tapi Jack sedikit mengungkit masa lalu hingga membuat mereka cekcok. Tak lama kemudian, putri mereka datang. Jack kaget karena putrinya sudah beranjak dewasa. Kemudian mantan istri Jack menyuruh mereka segera pergi sebelum polisi menangkap mereka. Mantan istri Jack hanya mampu meminjamkan uang sebesar $40 dan sebuah mobil untuk Jack. Sebelum pergi, putri Jack memberikan tabungannya sebesar $180, tapi ditolak oleh Jack. Jack tak bisa menerima uang itu, lalu mereka pergi. Selanjutnya, Jack menelpon Eddie untuk memberitahu posisinya. Jack yang tahu jika FBI menyadap telepon Eddie sengaja menukar-nukar posisinya sehingga membuat FBI bingung. Kemudian, Jack menyuruh Eddie untuk memakai telepon lain secepatnya. Setelah itu, Jack meminta Eddie untuk mengirimkannya uang sebesar $500 untuk operasional lewat Telegram.
Dalam perjalanan menuju LA, Jonathan menanyakan alasan Jack keluar dari kepolisian. Jack menceritakan dulu dia ditempatkan di divisi penyamaran sehingga tidak masuk daftar gaji. Lalu pada suatu ketika dia berhasil menangkap bandar narkoba kelas kakap, tapi ternyata dia dijebak karena ada orang yang meletakkan heroin di rumahnya. Oleh karena itu, Jack hanya diberi dua pilihan, yakni menerima gaji seperti polisi lain atau dipenjara 30 tahun. Menyikapi hal itu, Jack memilih tidak mengambil gajinya dan keluar dari kepolisian karena dia tidak mau menerima suap. Sementara itu, Jack terus-terusan memandangi jam tangannya yang terlihat sudah rusak. Jonathan menyarankan agar Jack membeli jam baru, tapi Jack menolaknya dan mengatakan jam ini memiliki sejarah dan dia akan memberitahu jika Jonathan bisa lebih mengenalnya. Pagi harinya, Jack mampir di sebuah warung kopi. Uang Jack yang semakin menipis hanya bisa membeli 2 cangkir kopi saja, padahal Jonathan sudah mulai kelaparan. Lalu Jonathan bercerita mengenai Jimmy Serrano. Jika Jimmy memiliki banyak bisnis ilegal dan data mengenai bisnis itu dia simpan di sebuah disket komputer. Tak lama kemudian, anak buah Jimmy Serrano datang untuk menangkap mereka. Tak lama kemudian, Marvin datang dan menodongkan senjata pada anak buah Jimmy Serrano. Setelah itu, Marvin membawa Jack dan Jonathan pergi. Di dalam perjalanan, Jack dan Marvin berdebat tentang upah yang diberikan oleh Eddie. Marvin tidak terima karena Jack diberi upah $100.000, sedangkan dirinya hanya $25.000. Lalu, anak buah Jimmy Serrano mengejar mereka dengan helikopter dan terjadi baku tembak antara Marvin dan anak buah Jimmy Serrano. Hal itu membuat mobil Marvin hilang kendali dan masuk ke pinggir sungai. Di saat yang genting itu, akhirnya Jack dan Marvin bekerja sama untuk mengalahkan anak buah Jimmy Serrano. Kesempatan itu digunakan Jonathan untuk kabur dengan cara melompat ke sungai. Di sisi lain, Jack dan Marvin masih baku tembak dengan anak buah Jimmy Serrano, walaupun Jack akhirnya dapat meledakkan helikopter itu dengan menembaknya beberapa kali. Setelah itu, Jack memukul Marvin hingga pingsan lalu memborgolnya ke mobil. Selanjutnya, Jack terjun ke sungai untuk mengejar Jonathan, namun karena aliran sungai yang sangat deras membuat Jack tidak bisa berenang, oleh karena itu dia meminta bantuan Jonathan untuk menariknya ke daratan. Jonathan setuju menolong Jack dengan syarat dia mau melepaskannya. Jack pun menyanggupi syarat itu. Tapi setelah sampai ke darat, Jack mengingkari janjinya dan kembali memborgol Jonathan serta membawanya pergi dengan menumpang mobil pickup. Namun, mobil pickup itu hanya sampai di sebuah kota kecil dan jarak menuju ke kota besar masih 30 km lagi. Setelah itu, mereka beristirahat sejenak. Tapi hal itu lagi-lagi dimanfaatkan oleh Jonathan untuk kabur dengan pesawat kecil. Di sini ternyata Jonathan membohongi Jack dengan mengatakan dirinya fobia terbang, tapi dia malah bisa mengendarai pesawat. Jack berusaha keras menggagalkan Jonathan untuk menerbangkan pesawat dan kembali menangkap Jonathan kembali. Selanjutnya, Jack mencuri mobil pickup yang tadi mereka tumpangi untuk melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan, Jack dan Jonathan bertengkar karena mereka sama-sama merasa ditipu. Karena mereka lapar, mereka berhenti di sebuah warung kopi. Namun karena tidak memiliki uang, mereka menyamar sebagai agen FBI yang sedang melakukan penyelidikan mengenai peredaran uang palsu. Dari aksi itu, mereka berhasil mengelabui pemilik warung kopi dan berhasil mendapat beberapa lembar uang pecahan $20. Uang itu lalu mereka gunakan untuk belanja di sebuah minimarket. Setelah itu, mereka lalu pergi menaiki kereta barang, dan Jack membantu Jonathan untuk naik. Tapi ketika giliran Jack akan naik, malah pintu kereta ditutup oleh Jonathan. Alhasil Jack dengan susah payah naik dari sisi kereta yang lain. Hal tersebut tentu membuat pemilik toko yang memantau mereka curiga bahwa sebagai FBI gadungan dan langsung melaporkan mereka ke polisi. Di lain pihak, Marvin kembali masuk kantor polisi karena kasus tersebut. Alonzo yang sedang memeriksa Marvin mendapat laporan anak buahnya jika Jack dan Jonathan ada di dalam kereta barang. Mendapat laporan itu, Alonzo dan pasukannya kembali melakukan operasi penyergapan dan informasi itu lagi-lagi didengar oleh Marvin, lalu Marvin kembali dibebaskan. Sementara itu, di dalam kereta, Jack dan Jonathan semakin mengenal satu sama lain. Jonathan juga akhirnya tahu mengenai sejarah jam tangan itu, di mana dulu Jonathan sering terlambat 30 menit, sehingga istrinya mempercepat jam itu 30 menit lebih awal. Selain itu, Jonathan juga tahu mengapa Jack bercerai dengan istrinya. Hal itu karena kehidupan polisi jujur seperti Jack sangatlah menyedihkan, sehingga mereka memilih bercerai dan istrinya telah menikah lagi dengan seorang letnan polisi. Tak hanya itu,
Pada kesempatan itu juga terungkap jika Jimmy Serrano lah bandar narkoba yang membuat Jack keluar dari kepolisian. Selanjutnya, seperti memiliki feeling yang kuat, Jack mengajak Jonathan keluar dari kereta sebelum sampai di stasiun. Dan benar saja, Alonzo dan anak buahnya sudah standby di stasiun untuk melakukan penyergapan, namun lagi-lagi dia kena prank oleh Jack. Di sisi lain, Jack dan Jonathan berusaha mencuri sebuah mobil untuk melanjutkan perjalanan. Tapi karena dalam mengendarai melebihi batas kecepatan, mereka dikejar oleh PJR. Tak hanya itu, FBI yang mendapat informasi juga turut mengejar mereka. Agar bisa melarikan diri dari kejaran FBI, Jack mencoba keluar jalur dan masuk ke jalur tanah, lalu bersembunyi di semak-semak. Setelah berhasil lolos dari kejaran FBI, Jack membawa Jonathan pergi. Tak lama kemudian, datang Marvin yang langsung menyerempet Jack hingga membuatnya terjatuh. Setelah itu, Marvin membawa Jonathan ke bandara. Tapi karena Jonathan terus mengoceh jika dia fobia terbang, Marvin memukul Jonathan hingga pingsan agar mudah dibawa. Sementara itu, Jack beristirahat di warung kopi. Ketika Jack sedang enak-enak ngopi, Alonzo dan pasukannya datang ke tempat itu dan langsung membawa Jack ke kantor polisi. Sebelum menjalani pemeriksaan di kantor polisi, Jack meminta izin untuk menelpon terlebih dahulu. Lalu Jack menelpon Eddie dan memprotes mengapa Eddie melibatkan Marvin dalam misi ini. Eddie juga mengatakan jika waktunya membawa Jonathan tinggal 5 jam lagi. Selain itu, Eddie juga mengatakan jika Marvin telah memprotes dirinya karena perbedaan upah antara Jack dan Marvin. Selanjutnya, Jack menutup teleponnya. Dia menyadari jika Marvin tak akan membawa Jonathan ke Eddie, tetapi akan membawanya ke Jimmy Serrano agar mendapatkan uang yang lebih banyak. Setelah itu, Jack menelpon anak buah Jimmy Serrano agar mereka mengembalikan Jonathan karena dia tidak membutuhkan uang. Tentu anak buah Jimmy Serrano tidak mau, tapi Jack mengancam jika dia memiliki semua data yang tersimpan dalam disket terkait dengan bisnis ilegal yang dilakukan oleh Jimmy Serrano. Jack mengatakan jika Jonathan tidak dikembalikan, maka disket itu akan sampai pada FBI. Kemudian, Jack membuat kesepakatan dengan pihak FBI. Jack mengatakan dia mempunyai informasi terkait dengan bisnis gelap yang dilakukan oleh Jimmy Serrano dan dia sedang memancing Jimmy Serrano untuk mengambil disket, walaupun sebenarnya Jack tak punya disket itu. Tapi jika benar, maka informasi itu valid serta FBI dapat menangkap Jimmy Serrano. Sebagai gantinya, FBI diminta mengembalikan Jonathan pada Jack untuk dibawa pada Eddie. Setelah negosiasi selesai, Jack dan FBI terbang ke bandara untuk melakukan operasi penangkapan pada Jimmy Serrano. Sementara itu, Marvin memfoto Jonathan yang sedang berada di sebuah motel untuk bukti pada anak buah Jimmy Serrano jika dia telah berhasil menangkap Jonathan. Tapi ketika itu dilakukan, Marvin tak mendapat bayaran, melainkan mendapat pukulan dari anak buah Jimmy Serrano karena mereka telah mengetahui keberadaan Jonathan dari foto yang diberikan. Anak buah Jimmy Serrano lantas menuju motel untuk menangkap Jonathan. Di sisi lain, Jack dan FBI menyusun rencana penyergapan. Sebelum mulai operasi, tubuh Jack dipasangi alat penyadap supaya tahu apa yang mereka bicarakan dan momen yang tepat untuk melakukan penyergapan. Sama seperti Jack, Jimmy Serrano juga menyusun rencana untuk mengambil disket itu dari Jack. Kemudian ketika sampai di bandara, Jimmy Serrano menemui Jonathan bersama anak buahnya. Dia mengatakan jika dia akan membunuh Jonathan dan istrinya nanti. Selanjutnya, pertemuan antara Jack dan Jimmy Serrano dilakukan di bandara untuk mengambil disket. Jack meminta pada Jimmy agar segera membawakan Jonathan dan disket itu akan diberikan. Tapi Jimmy malah mengalihkan perhatian Jack dengan mengoceh pengalaman mereka pada masa lalu. Di sisi lain, ternyata Marvin juga sedang di bandara untuk pulang ke rumahnya, lalu perhatian Marvin teralihkan dengan adanya Jonathan. Marvin pun mengikuti Jonathan yang akan diberikan pada Jack. Di luar dugaan, Marvin memukul perut Jack yang membuat alat penyadap dalam tubuh Jack mati. Kesempatan chaos itu digunakan oleh Jimmy Serrano untuk mengambil disket yang ada di tangan Jack. Tapi Jack tak tinggal diam, dia lalu mengatakan jika Jimmy telah mengambil disketnya. Mendengar hal itu, Alonzo dan anak buahnya langsung menyergap Jimmy Serrano, termasuk juga Marvin ikut ditangkap karena merintangi operasi FBI. Jack lalu menyempatkan mengatakan sesuatu yang dari dulu dia ingin katakan, yakni sesuai perjanjian, Jonathan pun diberikan pada Jack, lalu Jack membawa Jonathan ke LA. Sesampainya di bandara LA, Jack kemudian menghubungi Eddie dan mengatakan jika dia sudah berada di bandara bersama Jonathan.
Mendengar hal itu, Eddie sangat senang, tapi Jack tak berniat membawa Jonathan pada Eddie, tapi akan membebaskannya dan langsung menutup teleponnya. Jonathan sangat senang dengan apa yang dikatakan oleh Jack. Lalu, Jonathan mengatakan jika Jack pasti sukses mendirikan warung kopi seperti yang dia inginkan. Kemudian Jack mengatakan jika dia melakukan hal yang membuat dia senang, dia ingin membawa Jonathan sebelum Jumat tengah malam ke LA dan itu telah berhasil. Sebelum pergi, Jack menghadiahkan jam tangan miliknya untuk mengenang pengalaman mereka beberapa hari terakhir. Sama seperti Jack, Jonathan juga memberikan hadiah ikat pinggang pada Jack sebagai kenang-kenangan. Ternyata dalam ikat pinggang itu berisi uang sebesar $300.000. Jonathan mengatakan jika itu bukan upah tapi hadiah dariku. Setelah itu, mereka berpisah dengan mengatakan, "See you the next life." Seperti itulah kisah tentang mantan polisi yang berprofesi sebagai detektif swasta yang sedang memburu seorang akuntan yang telah mencuri uang milik mafia. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.